Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Waspada cacar monyet, Pemkab Jembrana siapkan protokol antisipasi penularan. Mengaku kehabisan uang, turis Rusia mencuri mobil di Gianyar. Jangan lewatkan mencoba kelezatan mie udang kuah merah ala Singapura di Seminyak, Badung. Indonesia akan menyumbangkan alat pendeteksi patogen atau penyakit ke negara-negara di Afrika sebagai bentuk kepedulian dalam penanganan penyakit cacar monyet. Selain itu, Indonesia juga akan menyumbang vaksin Mpox yang dibeli dari Jepang. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di sela aktivitasnya di Rumah Sakit Ngurah Denpasar, Senin lalu. Ia mengatakan alat pendeteksi tersebut adalah buatan Indonesia yang diproduksi untuk menanggulangi COVID-19. Sementara dari 10.000 dosis vaksin Mpox, 4.000 diantaranya akan disumbangkan ke negara-negara di Afrika dan sisanya akan digunakan di Indonesia. Dari kita dalam rangka kerjasama dengan Afrika, kita nanti akan mendonasikan vaksin dan juga alat deteksi seperti PCR atau COVID. Nah, alat PCR ini adalah buatan dalam negeri Indonesia. Kita sudah mampu, terima kasih waktu COVID itu peneliti-peneliti kita bisa membuat alat deteksi patogen atau penyakit yang bagus, dan itu nanti kita bisa donasikan ke Afrika. Sedangkan vaksinnya kita rencana akan beli dari Jepang, sebagian kita pakai untuk Indonesia, sebagian kita donasikan ke Afrika. Dikutip dari laman resmi Kemenkes, hingga Sabtu 17 Agustus 2024, jumlah orang yang terjangkit penyakit cacar monyet di DKI Jakarta 59 kasus konfirmasi. Jawa Barat 13 kasus, Banten 9 kasus, Jawa Timur 3 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta 3 kasus, dan Kepulauan Riau 1 kasus konfirmasi. Seluruhnya berjumlah 88 orang dan 99% dinyatakan sembuh. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Proses pendaftaran calon kepala daerah Kabupaten Bangli telah berakhir dan hasilnya ada 3 pasangan bakal calon bupati yang secara resmi mendaftar ke KPU. Munculnya 3 pasangan bakal calon bupati tidak lepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah peta politik di Kabupaten Bangli. Tadinya ada 2 bakal calon yang berkontestasi, namun kini jumlahnya menjadi 3 pasangan bakal calon setelah putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan. Meski terdapat 3 pasangan calon yang maju di Pilkada Bangli, tidak berarti pilkada bisa berlangsung hingga 2 putaran. Ketua KPU Bangli Ikadek Adiawan mengatakan, mengacu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka pasangan calon pemenang pilkada ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. 3 pasangan calon ini tidak ada putaran kedua, jadi siapapun dari bakal pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak, nah itu yang ditetapkan menjadi pemenang, untuk ditetapkan menjadi pemenang dalam proses pilkada. Pemilihan kepala daerah berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden Februari lalu. Dalam Pilpres, jika tidak ada paslon yang memperoleh suara 50%, maka akan dilanjutkan dengan pemilihan putaran kedua. KPU berharap seluruh peserta pilkada di Kabupaten Bangli mentaati peraturan yang berlaku, sehingga seluruh proses berjalan aman dan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Walaupun memiliki keterbatasan berkomunikasi, Ki Kadek Swanjaya dan istrinya, Yuliani, tidak patah semangat untuk menjalani hidup. Pasangan suami istri asal desa Sibetan, Karangasem ini adalah penyandang disabilitas yang sukses menjadi pengusaha madu kele dengan omset kotor hingga puluhan juta rupiah per bulan. Kerja keras Swanjaya dan istri membudidayakan madu kele menginspirasi banyak orang sehingga wisatawan sering datang ke usahanya melihat langsung budidaya madu kele sambil menikmati agrowisata Salak. Pasangan suami istri ini sangat telaten merawat lebah kele di sarangnya yang sederhana. Yang menarik, Swanjaya menciptakan alat penyedot madu elektronik tanpa merusak sarang madu. Alat ini sangat membantu dalam memproduksi madu kele. Alat ini ia namakan Electric Harvester System. Madu kele hasil panen tersebut kemudian dikemas dalam botol lengkap dengan segel yang juga ia rancang sendiri. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dilakukan bagi Swanjaya. Karena tidak bisa berbicara, ia juga berkomunikasi melalui ponsel dengan pembeli yang langsung datang ke rumahnya. Harus itu apa? Juru bahasa isyarat. Kendala itu untuk komunikasi dengan bahasa Inggris. Tapi saya cuma buat apa? Pakai SMS, ada ketik-ketik SMS, apa yang dibilang ketik-ketik SMS orang-orang berusaha sendiri, apa yang dibilang mau beli madu, kalau mungkin harus ada ketik-ketik itu ada. Jadi solusinya lewat tulisannya. Saya ikut panen madu. Yang paling laris adalah trigona. Trigona itu bahasa Indonesia, kele bahasa Bali. Itu manfaat untuk kesehatannya apa? Manfaat kesehatan untuk bisa ke tenggorokan, untuk pelik, kanker, tumor dan sebagainya. Itu bagus, madu kele trigona bagus daripada nyawan. Saat ini Swanjaya memiliki 47 rumah sarang madu dengan 3 macam jenis lebah berbeda. Rata-rata dalam satu rumah lebah bisa menghasilkan 800 hingga 1000 ml madu dengan masa panen rata-rata 2 hingga 3 bulan sekali. Swanjaya menjual madunya ke toko dan sebagian lagi dikirim ke Denpasar dan keluar Pulau Bali. Harganya bervariasi. Untuk madu dari lebah trigona atau kele, harganya Rp100.000 untuk ukuran 100 ml. Madu lebah apis dorsata Rp85.000, sedangkan madu lebah apis cerana atau nyawan Bali Rp75.000 untuk ukuran 100 ml. Dengan omset kotor rata-rata Rp30 juta per bulan, Swanjaya dan istrinya adalah pengusaha yang sukses. Bagi Swanjaya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan selama mau bekerja keras dan tidak patah semangat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.